Saat ini saya sedang berada di puncak Bukit Rumat, bukit yang tidak jauh dari Gunung Uhud. Sebelah sana itu adalah Gunung Uhud di Madinah Al-Munawwarah. Jadi sebelum nanti saya banyak bercerita tentang bagaimana sejarah Rumat dan bagaimana sejarah Perang Uhud. Sahabat LMI, sebelum melanjutkan tayangan ini, subscribe dulu, like, lalu komen, kemudian di-share ke yang lain. Let's go! Sahabat-sahabat LMI Channel di mana saja berada, saat ini kita sedang tersambung dengan Tuan Guru Muhammad Taisir, LCMA. Beliau adalah Ketua Basnas Kabupaten Lombok Barat dan pengasuh pimpinan Pondok Pesantren As-Sohwah Al-Islamiyah Gerung Lombok Barat. Beliau saat ini, rekan-rekan sekalian, sedang berada di Uhud dalam rangka perjalanan beliau untuk umroh. Sebentar sambil kita melihat perjalanan beliau yang sedang menuju Bukit Rumah, kalau tidak salah, kita akan menunggu sampai bisa berkomunikasi langsung dengan beliau. Sahabat-sahabat LMI Channel, penting sekali komunikasi kita pada kesempatan kali ini karena kita ingin mendapat informasi langsung seperti apa pelaksanaan umroh pasca pandemi dan dibuka secara lebih luas oleh pemerintah Saudi untuk pelaksanaan umroh. Baik, kita menunggu posisi yang tepat dari Tuan Guru Haji Muhammad Taisir untuk bisa kita berbincang sedikit tentang perjalanan beliau menuju Mekkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Saya sedang naik ke atas Bukit Rumat. Baik, Tuan Guru. Pertama, sebelum kita sampai kepada pembahasan Bukit Rumat, barangkali Tuan Guru bisa ceritakan bagaimana proses perjalanan umroh pasca pandemi atau dibuka secara lebih luas oleh pemerintah Saudi. Apa saja yang perlu diperhatikan oleh muslimin dan muslimat yang ingin melaksanakan umroh di saat-saat ini. Silahkan Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar LMI Channel di mana saja Anda berada. Saat ini saya sedang berada di puncak Bukit Rumat, bukit yang tidak jauh dari Gunung Uhud. Sebelah sana itu adalah Gunung Uhud di Madinah Al-Munawwarah.
Jadi sebelum nanti saya banyak bercerita tentang bagaimana sejarah Rumat dan bagaimana sejarah Perang Uhud, saya ingin menjawab pertanyaan dari Tuan Guru lalu Muhammad Iqbal terlebih dahulu terkait dengan proses umroh yang saat ini kami lakukan dan dilaksanakan juga oleh umat Islam dari berbagai belahan dunia yang datang ke tanah suci Makkah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Jamaah rahimakumullah. Jadi alhamdulillah kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa pandemi corona yang sempat membuat haji dan umroh tidak bisa dilaksanakan secara sempurna, hanya dilakukan dengan terbatas orang-orang yang ada di Saudi saja. Itu sekarang alhamdulillah sudah dibuka selebar-lebarnya. Sudah tidak ada kendala lagi, tidak ada masalah lagi. Begitu juga terkait dengan vaksin-vaksin. Itu yang penting adalah vaksin pertama, vaksin kedua. Itu yang memang mesti sudah ada. Dan tentu yang paling sifatnya wajib adalah suntik meningitis yang memang itu kewajiban dari sebelum adanya corona. Semua jamaah haji dan umroh wajib melakukan suntik meningitis itu. Dan alhamdulillah yang kami lihat dan kami saksikan langsung dari Al-Madinah Al-Munawwarah saat ini, bahwa berkaitan dengan penggunaan masker itu sudah nggak ketat lagi. Jamaah bebas tidak memakai masker, baik misalnya saat ini di Bukit Rumat di Jabal Uhud ini, maupun ketika sholat di Masjid Nabawi itu tidak terlalu ketat. Bahkan banyak para pegawai-pegawai yang ada di Masjid Nabawi itu tidak menggunakan masker sama sekali. Artinya alhamdulillah pandemi ini boleh kita bilang sudah berakhir. Pandemi corona ini sudah hanya tinggal cerita. Dan kita sangat optimis insya Allah tahun ini haji ada, dan mudah-mudahan saja kalau melihat jamaah yang luar biasa banyak sekarang umroh di Ramadan ini, baik yang berada di Makkah maupun di Madinah, mudah-mudahan haji kota kita itu sempurna dalam arti seperti sedia kala, seperti dahulu kala, di mana kuota Indonesia itu biasanya mendapatkan sekitar 250.000 minimal setiap tahunnya. Dan mudah-mudahan kalau seandainya kuota itu penuh, maka berarti saudara-saudara kita yang di 2019 lalu harusnya berangkat, itu insya Allah tahun ini akan bisa berangkat semua. Kalau melihat kondisi di Saudi sudah dianggap normal dan tidak ada pembatasan-pembatasan, tidak ada halangan-halangan jamaah berkumpul ketika sholat, ketika keluar dari masjid, itu tidak ada dihalang-halangi dan tidak dilarang-larang. Persis sebelum terjadi corona, sebagaimana yang dulu pernah kami saksikan sebelum corona. Hanya saja, ya. Bagaimana dengan kondisi di bandara dan di Masjid Nabawi, Tuan Guru? Apakah jumlah jamaah itu sama dengan sebelum pandemi atau ada pengurangan, Tuan Guru? Artinya begini, kalau dulu kan sebelum pandemi tidak ada pembatasan, orang datang umroh mau berapa saja itu tidak dilarang. Sekarang kami melihat itu juga tidak ada pembatasan itu saja yang memang seatan untuk bisa umroh
itu tidak ada halangan. Dan alhamdulillah jumlah jamaah luar biasa, mirip-mirip lah dengan sebelum pandemi. Kalau kami melihat kehadiran orang-orang sholat berjamaah di Masjid Nabawi dalam setiap sholat yang 5 waktu, itu seperti sedia kala dan tidak ada pembatasan, tidak ada yang ketat-ketat dalam masalah menggunakan masker dan lain sebagainya. Itu kalau ada jamaah yang nggak pakai masker, nggak ada dilarang-larang oleh polisi di sini. Baik, seperti itu. Terus terkait dengan secara psikologi itu, Guru, kan sudah beberapa tahun ditutup, kemudian dibuka kembali. Bagaimana psikologi jamaah ketika sudah dibuka oleh pemerintah Saudi kegiatan umrah ini? Apakah ada rasa yang berbeda nggak dengan sebelum pandemi? Ya, jadi saya begitu pertama kali nyampe di Madinah, kemudian langsung menuju ke Masjid Nabawi. Itu jamaah-jamaah yang... Mikrofonnya Tuan Guru dibuka. Halo? Halo? Agak kecil suaranya Tuan Guru. Karena memang lagi rame di atas Bukit Rumah ini. Dilanjutkan, silakan. Ya. Jadi saya melihat begitu jamaah nyampe di Masjid Nabawi, itu banyak yang menangis. Artinya secara psikologis mereka mungkin mendambakan dari dulu bisa sampai di sini. Begitu selama 2 tahun, ya lebih dari 2 tahun pandemi corona melanda dunia termasuk Saudi Arabia tentunya. Dan begitu dibuka, itu banyak saya lihat jamaah menangis dan sujud syukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena mereka sudah sampai kepada cita-cita yang selama ini mereka angan-angankan, akhirnya mereka sampai juga. Jadi secara psikologis itu luar biasa dan banyak yang saya lihat menangis ya karena bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala akhirnya mereka sampai juga di tanah suci Makkah Al-Mukarramah maupun di Al-Madinah Al-Munawwarah. Baik, Tuan Guru, mungkin agak tertutup sedikit mikrofonnya oleh tangan, Tuan Guru. Oh ya. Ya. Oke. Nah, ya. Baik, ceritakan sedikit perjalanan umroh kali ini, kemana saja Tuan Guru? Apakah rutenya sama dengan sebelum pandemi atau tidak? Atau ada pembatasan lokasi-lokasi yang dituju? Baik. Jadi tidak ada pembatasan di mana-mana. Ya, semua masyarakat atau muktamirin, bahkan yang bukan muktamirin, bebas bergerak, bebas berkeliaran kemana saja mereka suka. Sama seperti sebelum terjadinya corona. Hanya ada perbedaan satu tempat saja yang membuat berbeda, terutama di Masjid Nabawi, itu di tempat yang disebut dengan Raudhah. Di mana kalau di Raudhah, sekarang ini jamaah yang hendak masuk ke Raudhah tidak bisa lagi seperti sedia kala. Bisa masuk kapan saja mereka mau masuk. Itu sekarang nggak bisa. Sekarang orang yang bisa masuk di Raudhah itu harus ada izin dari muassasah. Ya, harus ada izin dari muassasah. Artinya travel yang memberangkatkan ini berapa jumlah jamaahnya harus izin ke muassasah, lalu kemudian melalui aplikasi, ya aplikasi namanya Tawakkalna, nanti dijadwal oleh pemerintah kapan travel itu bisa masuk di Raudhah. Setelah ada pemberitahuan lewat aplikasi Tawakkalna itu. Oh, di situ letak perbedaannya, Tuan Guru ya? Di situ saja letak perbedaannya. Kalau ziarah makam Rasulullah SAW itu nggak ada perbedaan, sama saja. Dia tetap dibuka dan masyarakat tetap selalu ramai, ya seperti sedia kala, tidak ada pembatasan, tidak ada social distancing sebagaimana yang dulu kita kenal dalam istilah corona. Itu tidak ada jarak. Ya, tidak ada jarak, bahkan tentu sholat di Masjid Nabawi juga sudah nggak ada jarak. Jadi berkerumun, rame-rame, ziarah kuburan Rasulullah SAW itu nggak ada dilarang. Seperti sedia kala, persis sebelum terjadinya corona. Hanya sekali lagi,
masuk ke Raudhah itu saja yang dibatasi dan sudah tidak bebas lagi seperti dulu. Baik. Terus lalu kaitannya dengan city tour, bagaimana dengan lokasi-lokasinya? Apakah semua dibuka untuk city tournya di seputaran Madinah dan Mekah? Untuk city tour juga sekali lagi tidak ada yang dilarang. Semua dibuka dan normal seperti sedia kala. Cuma nanti kalau di Mekah itu tawaf itu ada diatur. Diatur, nggak bisa lagi tawaf itu bisa dilakukan kapan-kapan. Itu ada aturan kalau di Mekah itu. Itu pakai aplikasi Tawakalna juga. Nanti diberitahu kapan boleh tawaf. Dan ketika tawaf pun, baik itu terutama tawaf sunat, yaitu wajib menggunakan pakaian ihram. Nggak lagi bebas, berpakaian bebas saat tawaf sunat ya. Kalau tawaf yang sifatnya wajib seperti tawaf saat kita umroh kan, kita wajib mengenakan pakaian ihram ya. Tetapi kalau dulu-dulu kan biasanya kita mau tawaf kapan saja semuanya bisa ya. Nah, ini ada istri saya di belakang saya itu. Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Mungkin ketutup tangannya kayaknya mikrofonnya Tuan Guru ini. Oh ya, oke. Ya, terus selanjutnya Tuan Guru sedikit lagi sebagai pembimbing jamaah, apa pesan-pesan Tuan Guru kepada calon-calon jamaah umroh kita yang akan berniat untuk berangkat menuju Mekah dan Madinah? Ya, jadi kepada para calon jamaah mu'tamirin, khususnya umroh ya, bagi yang mau berangkat umroh Ramadan atau Syawal, insya Allah juga dibuka di bulan Syawal sebelum datangnya bulan Zulqa'dah, itu ada umroh insya Allah bulan Syawal. Jadi yang paling penting itu adalah vaksin 2 kali, yaitu vaksin pertama dan vaksin yang kedua. Walaupun vaksinnya vaksin Sinovac, asalkan sudah vaksin 2 kali, itu sudah cukup untuk bisa berkunjung ke Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, jadi tidak ada hal-hal yang spesial yang harus dipersiapkan, kecuali sekali lagi bukti vaksin pertama dan kedua itu sudah cukup. Baik Tuan Guru, yang terakhir, mumpung sedang berada di Bukit Uhud, kami minta Tuan Guru untuk menyampaikan beberapa nasihat atau hal-hal yang berkaitan dengan inspirasi di mana Tuan Guru sedang berada hari ini. Baik, terima kasih. Sahabat LMI Channel di mana saja Anda berada. Jadi sengaja hari ini saya memilih lokasi di lokasi Uhud dan saat ini saya berada di Bukit Rumat. Ini tentu juga dalam rangka mengingatkan kita kembali dengan peristiwa Perang Uhud yang pernah terjadi pada tahun 3 Hijriah, di mana umat Islam saat itu mengalami kekalahan. Lebih dari 70 sahabat Nabi gugur sebagai syuhada, di mana sahabat Hamzah bin Abi Thalib yang dikenal dengan sebutan Asadullah, singa Allah, juga gugur sebagai syuhada. Dan kemudian beliau mendapatkan gelar sebutan Sayyidus Syuhada, penghulunya para syuhada dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin saya sampaikan, jamaah rahimakumullah, ada sebuah ayat dalam Al-Quran di surat Ali Imran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "In yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum misluk, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. Bahwa kekalahan dan kemenangan itu
dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya kita berada di atas, ada saatnya kita berada di bawah. Ada saatnya kita menang, ada saatnya kita mengalami kekalahan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat ini, yang penting jangan pernah pesimis ketika misalnya kita sempat gagal dalam sesuatu. Karena yang gagal itu bukan hanya kita, banyak orang-orang yang lain juga gagal. Tetapi dari kegagalan itu kemudian mereka bangkit setelah mereka gagal. Dan itulah yang Allah pesan dalam ayat ini. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Bahwa sunnah at-tadawul, sunnah pergantian, sunnah pergeseran, sunnah kemenangan dan kekalahan, sunnah kemenangan dan kekalahan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tadi mengatakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Untuk apa sunnatut tadawul, sunnah pergiliran itu dilaksanakan atau direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah sebutkan dalam lanjutan ayat tadi, waliya'lamallahu allazina amanu. Karena Allah ingin melihat, karena Allah ingin mengetahui siapa yang betul-betul imannya kuat. Siapa yang betul-betul mampu bertahan menjadi manusia-manusia yang sabar ketika menerima ujian. Dan hanya orang-orang yang beriman, imannya betul-betul mantap, yang akli. Ingin melihat siapa orang-orang yang betul-betul berjuang membela agamanya, yang kemudian sampai rela menebus agamanya dengan nyawa yang paling berharga dimilikinya, sehingga kemudian mereka mendapatkan gelar syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang Allah Subhanahu wa taala pesan dalam surat An-Nisa ayat 104, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Kalau kalian pernah merasa sakit, merasakan sakitnya kalah, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka juga, orang-orang kafir itu, orang-orang non-muslim itu pernah kalah, pernah merasa sakit sebagaimana sakit yang kalian rasakan. Cuma yang membedakan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kita dalam segala situasi, dalam situasi kalah dan menang, sukses dan jaya, itu kita mengharapkan apa yang dari Allah Subhanahu wa taala, ma la yarjun, yang tidak sama pengharapannya dengan orang-orang yang tidak beriman itu. Artinya kalau orang yang beriman dalam segala situasi dan kondisi, dia tidak pernah lepas dan tidak pernah mau lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang tidak beriman, harapannya, asanya, cita-citanya itu tidak sama dengan cita-cita dan keinginan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, pesan yang ingin saya sampaikan lewat tempat ini kepada para sahabat LMI Channel di mana saja Anda berada, bahwa mari kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang betul-betul komitmen, walaupun mereka tentu merasa sakit karena mereka kalah dalam perang Uhud, tetapi mereka tetap sabat, mereka tetap istiqomah, mereka tidak inzilaq, mereka tidak bergeser sedikit pun dari on the track yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan. Beda dengan orang-orang yang munafiqun. Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit hipokrit. Di dalam hatinya ada jiwa nifak. Kalau orang Islam kalah, mereka senang. Jikalau ketika umat Islam menang, mereka mengatakan kami bagian dari kesuksesan dan kemenangan itu. Itulah orang-orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mereka selalu berusaha mengambil untung dalam segala situasi dan kondisi. Tetapi kalau kita orang-orang yang beriman, wa tarjuna minallah ma la yarjun. Dalam segala situasi dan kondisi itu, kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala
mengharap ridho Allah, mengharap surganya Allah, mengharap pahala dari Allah, yang tentu itu semua tidak mungkin diharapkan oleh orang-orang yang tidak betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para sahabat LMI Channel di mana saja Anda berada, syukur alhamdulillah saya mewakili antum semua pada hari ini berada di tempat yang sangat mulia ini, di bulan yang sangat mulia ini, merasakan bagaimana teriknya panas matahari di Uhud ini. Tapi alhamdulillah Allah sampaikan kami di sini. Saya doakan antum semua, para sahabat LMI Channel di mana saja Anda berada, cepat atau lambat, mudah-mudahan Allah sampaikan antum ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan Al-Madinah Al-Munawwarah, baik lewat ibadah haji maupun lewat ibadah umrah. Amin ya Rabbal. Baik, luar biasa, Masya Allah. Kita tersambung dengan Tuan Guru Haji Muhammad Taisir yang sedang berada di Uhud. Ya, alhamdulillah, sekali lagi terima kasih Tuan Guru atas kesempatannya bisa berbincang bersama kami di sini dan memberikan banyak inspirasi. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan perjalanan umrohnya mabrurah dan mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salam untuk istri tercinta Tuan Guru dan seluruh jamaah di sana. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Insyaallah kita bisa berdialog di lain kesempatan. Sekali lagi selamat jalan, selamat melanjutkan perjalanan. Ke Mekah sudah Tuan Guru? Nanti bisa saat saya berada di Makkah, nanti kita ulangi lagi di saat saya berada di Masjidil Haram. Ketika di Masjidil Haram. Terima kasih Tuan Guru, sekali lagi selamat jalan. Mudah-mudahan sehat walafiat. Demikian sahabat-sahabat LMI Channel, perbincangan pertama kita dengan beliau. Mudah-mudahan ada kesempatan beliau untuk berbincang lagi dengan kita di Makkah Al-Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Guru. Nggih.